Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pancani Sahatri Nafiani. Saya relawan P2TP2A atau UPT-PPA Kota Serang. Saya menjadi pendampingan atau relawan sejak tahun 2016 sampai sekarang. Saya sangat miris dengan kejadian begitu banyak kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak, yang membuat saya tergerak hati saya ingin mendampingi mereka di saat mereka membutuhkan kita. Di sini, kemanakah korban akan melapor? Pada saat ini, korban bisa melapor pada P2TP2A atau UPT-PPA Kota Serang yang menangani kasus pendampingan kasus kekerasan perempuan dan anak, KDRT, hak asuh anak, dan banyak sekali kasus yang terjadi di Kota Serang. Pada saat ini, kasus yang ada di Kota Serang sudah ada 67 kasus per November 2022. Saya sangat menyenangi tugas saya sebagai relawan, di mana saya bertugas di lapangan menangani kasus yang terjadi di Kota Serang. Begitu banyaknya kasus yang terjadi. Di sini peran orang tua diutamakan untuk pendidikan agama dan pendidikan yang harus diutamakan agar anak-anak kita terlindungi dari berbagai bentuk kejahatan yang terjadi. Di sini sebagai orang tua harus peka dan harus ada komunikasi antara anak dan orang tua, karena orang tua begitu banyak kontribusinya bagi anak agar anak terlindungi dari berbagai kejahatan yang terjadi. Contoh, di Kota Serang ini berbagai kasus eksekusi anak, kekerasan seksual pada anak, di mana kekerasan seksual pada anak itu terjadi antara orang dewasa dan anak-anak. Bahkan ada anak dengan anak, pelakunya anak dan korban anak. KDRT, di sini hak anak, yang di mana hak anak ini di sini ada eksekusi anak, yang di mana saya tidak setuju dengan bahasa eksekusi anak. Yang mana anak itu bukan barang, anak itu mempunyai hati dan anak itu mempunyai perasaan, yang mana anak tidak bisa dipindah-pindahkan seperti barang. Anak harus mendapat perlindungan dari kedua orang tuanya. Di sini kita juga banyak sekali kasus yang terjadi pada anak, di mana anak tidak mau bicara terus terang pada orang tua ketika mengalami hal kekerasan, di mana anak diam dan murung. Dia tidak mau bercerita karena takut dimarahi oleh orang tuanya. Yang kedua, dia merasa trauma dengan kejadian itu. Makanya di sini sebagai orang tua harus peka ketika anak ada perubahan perilaku. Di sini kita sebagai orang tua harus ikut serta untuk menjaga, melindungi anak. Kami ingin agar masyarakat aktif untuk melaporkan setiap ada kejadian kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Mari kita bersama-sama mendampingi perempuan dan anak agar mereka tidak sampai menjadi korban, karena perempuan dan anak rentan akan kasus-kasus ini. Mari kita bersama-sama melindungi perempuan dan anak. Ayo bersama kita peduli pada mereka untuk membantu pendampingan perempuan dan anak. Kalau bukan kita, siapa lagi akan peduli? Stop kekerasan pada perempuan dan anak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.